innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Nah, ini penjelasan Imam An-Nawawi dan Imam As-Sindi. Al-imamu junnah. Imam atau kepala negara. Al-imam di sini maknanya adalah memang orang yang memimpin. Imam sholat maupun imam dalam makna kepala negara. Jadi ada dua hadis yang redaksinya innamal imamu junnatun. Yang pertama itu setelah itu faidza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imam itu sholatnya duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk. Dan seterusnya. Itu imam dalam rangka sholat. Kemudian yang kedua ini al-imamu junnatun yuqatalu min waraih. Kalau ini kaitannya dengan imam dalam makna kepala negara. Makna junnatun oleh Imam An-Nawawi dikatakan kasitri. Seperti penutup. Kalau di dalam syarah Sunan An-Nasa'i, junnatun dimaknai katursi. Jadi terbalik tak dengan roknya. Ya. Kasitri ay katursi. Jadi kalau di syarah Sahih Muslim itu seperti penutup. Kalau di syarah Imam As-Sindi, katursi itu seperti perisai. Dua-duanya maknanya kurang lebih. Karena perisai itu tujuannya menutupi. Apa maksudnya? Kenapa Rasul katakan kepala negara, imam itu seperti perisai atau seperti penutup? Li'annahu yamna'ul aduwa min azal muslimin. Ya, karena imam atau kepala negara itu akan menghalangi musuh dari mengganggu kaum muslimin. Jadi ini fungsi kepala negara pertama itu menjaga rakyat dari gangguan musuh. Ya, makanya disebut laksana perisai. Perisai itu kan seperti gambar ini. Ya, kalau ada serangan, maka perisai itu melindungi. Melindungi apa? Melindungi gangguan musuh. Kemudian yang kedua, kata Imam An-Nawawi, yamna'un nas ba'dahum min ba'din. Ya, mencegah manusia sebagian menzalimi sebagian yang lain. Jadi kalau yang pertama itu fungsi keluar agar musuh tidak bisa menyerang rakyat, fungsi kedua itu antar rakyat supaya tidak saling menzalimi. Kemudian yang ketiga, yahmi baydatal Islam, yakni menjaga kesucian Islam. Menjaga Islam. Bagaimana cara menjaganya? Menjaga Islam itu bukan sekedar melakukan ya musabaqah misalnya, mendirikan banyak tempat pendidikan Islam, tidak. Ya, menjaga Islam itu menjaga hukum-hukumnya untuk diterapkan. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, ya, laisa hifdzul Quran bihifdzil huruf. Tidaklah menjaga Quran itu dengan menjaga hafalan huruf-hurufnya, walakin biiqamati hududihi, tetapi dengan menegakkan hukum-hukumnya. Jadi fungsi negara itu menjaga kesucian Islam dengan cara apa? Pertama ya memang dengan mendidik rakyat dengan Islam, yang kedua dengan menerapkan hukum-hukum Islam. Kemudian kata Imam An-Nawawi, maknanya adalah wa yattaqihin nas wa yakhafuna satwatahu. Manusia akan terlindungi dengan adanya negara tersebut. Mereka khawatir untuk mengotori Islam karena pengaruh negara itu. Kalau kita lihat sekarang negara ada, tetapi orang menghina Islam biasa-biasa aja. Nah, ini fungsi kepala negara yang hilang. Kemudian makna yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih itu adalah yuqatalu ma'ahul kuffaru wal bughah wal khawarij wasairu ahlil fasad wal zulmi mutlaqan. Yakni diperangi bersama imam itu orang-orang kafir yang menentang Islam, al-bughat, para pemberontak, khawarij, dan seluruh ahlul fasad dan zalim secara mutlak. Maka Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang yang menolak hukum zakat. Ini fungsi negara begitu. Bukan hanya menganjurkan, tapi beliau sampai memerangi ketika mereka itu tidak mau membayar dengan membangkang
dan melawan. Kemudian di Hasyiah As-Sindi makna yuqatalu min wara'i, ya. Fawara hahuna bimakna amama. Di belakang, ya, yuqatalu min wara'i maknanya diperangi dari belakangnya. Makna sebetulnya adalah bukan dari belakang tetapi dari depannya. Kadang bahasa Arab begitu. Disebut belakang tapi maksudnya depan. Karena apa? Seorang kepala negara tidak boleh dia di depan. Mati duluan karena mati semuanya. Jadi dia maksud di belakangnya itu adalah annahu yaqatilu ala wafqi ra'yihi wa amrihi. Diperangi musuh itu sesuai dengan pendapat dan perintah dari kepala negara. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua, ya, bahwasanya seorang pemimpin itu punya tanggung jawab di dunia, yakni menjaga rakyat dari musuh, dari kezaliman antar sesama mereka, dan juga di akhirat. Bagaimana agar rakyat itu selamat di akhirat kelak. Penderitaan rakyat di akhirat nanti mereka juga akan menuntut pemimpinnya ketika tidak diarahkan kepada hal-hal yang baik.